ya sekarang jadi seasing ini? Kenapa ya secepat itu? Nggak rasa ya, kita udah seasing ini sekarang. Jadi asing banget itu nggak enak ya? Ya nggak enak. Kenapa aku bilang nggak enak? Ya karena yang biasanya saling bertukar kabar, bertukar cerita, bertukar pikiran, sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi seseorang yang biasa jadi tempat mengadu emosi ketika sedang berkelahi, tempat menuangkan segala keluh kesah. Lucu ya, kadang kalau diinget kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kita lakuin sama-sama, sekarang udah nggak lagi. Kebiasaan yang apa-apa kalau kita nggak lakuin itu kayak ada yang hilang gitu, atau kurang aja gitu. Ya karena kita udah terbiasa ngelakuinnya. Nggak tahu kenapa, kangen aja sama kebiasaan-kebiasaan yang pernah dilakuin. Nggak kerasa juga ya, sekarang kenapa jadi seasing ini? Padahal dulunya saling sayang. Kenapa juga orang yang setelah putus atau selesai dengan pasangannya itu harus menjadi asing sih? Kenapa? Kenapa nggak temenan aja? Kenapa harus jadi asing dan seolah kayak orang nggak kenal? Ya, tapi nggak semua ya. Mungkin ada juga yang dimana udah selesai tapi masih tetap baik-baik aja. Ya emang susah sih mencoba baik-baik aja dan berteman kembali dengan masa lalu. Berat banget ya rasanya. Orang yang dulu ya pernah saling sayang dan sekarang saling asing. Ya emang sih kadang kan kalau orang udahan itu juga gak semuanya tuh bisa berteman baik. Iya, siapa yang bisa gitu berteman baik dengan masa lalu? Tapi ya bisa aja kan orang-orang yang dimana pikirannya itu lebih dewasa, jadi dia menganggap so gak apa-apa mau berteman dengan masa lalu, yang penting jalanin aja. Kalau emang Tuhan mengizinkan buat kembali, pasti kembali. Dan kalau emang Tuhan mengizinkan dia untuk bahagia dengan yang lain, itu udah pilihannya dan itu udah jalannya. Kita juga kan gak bisa memaksa. Dan yang terpenting, lega banget pasti rasanya ya kalau ngeliat orang yang disayang tuh udah bahagia. Ada leganya, ada sakitnya, dan semua bercampur. Ada juga yang setelah selesai malah menjadi asing banget. Ya emang susah karena rasa yang dulu pernah ada bikin jadi serumit ini buat ngelupain. Seolah-olah kayak orang gak pernah kenal setelah putus dan menjadi asing. Padahal kan kalau emang udah seharusnya selesai, ya udah selesai aja. Kenapa harus jadi asing? Kenapa harus seperti ini? Ya emang berteman dan mencoba baik-baik aja dengan seseorang yang dulunya pernah begitu disayang is another level of pain. Sebuah bentuk pendewasaan dari sebuah hubungan. Tapi buat ngelakuinnya juga gak semudah itu. Walaupun kadang orang-orang bilang cowok lain atau cewek lain masih banyak kok, bukan cuma dia aja. Jadi stop mikirin masa lalu aja. Stop mikirin dia aja. Tunjukin kalau kamu bisa lebih baik setelah tidak dengannya. Orang lain mungkin mudah ya berbicara seperti itu, tapi kan orang lain gak tahu apa yang kamu rasain. Sakitnya gimana, bahagianya kamu bagaimana. Dan cuma satu yang bikin kamu bingung. Kamu tahu apa? Yaitu kamu bahagia sama dia, tapi kamu juga sakit kalau nggak sama dia. Ya, gak bisa pokoknya. Karena saya egois itu ya kalau dia sayang sama orang. Udah tahu sakit tetap dilanjut. Udah tahu udah gak enak, apapun deh, tapi tetap aja. Ya karena ketika seseorang udah setulus itu menyayangi seseorang, ya mungkin itu sih hal terberatnya. Sama dia sakit, tapi kalau gak sama dia juga sakit. Kadang gak ngerti aja gitu sama diri sendiri. Udah diperlakukan sebagaimanapun dan diberi rasa sakit yang luar biasa, tapi tetap aja mulut mah ngomong
capek banget. Capek deh sama dia. Capek sama sifatnya yang kayak gitu terus, capek sama sikapnya yang kayak gitu terus. Terlalu menyepelekan hal-hal kecil. Tapi soal hati gak bisa bohong. Secapek-capeknya pasti kamu tetap kuat kan? Buat terus sama dia. Kamu tetap bertahan. Kamu gak bisa buat pergi gitu aja. Yang ada di pikiran kamu, masa sih harus pergi? Gak bisa. Sayang banget sama dia. Gak apa-apa kok. Kadang emang kalau udah sayang, ya kadang suka lupa sih sama diri sendiri. Kalau kamu menganggap yang salah siapa, gak ada. Kamu ataupun dia gak ada yang salah. Kenapa aku bilang gak ada yang salah? Karena kamu ingin menunjukkan ke dia kalau kamu memang yang terbaik. Dan kamu cuma pengen dihargai. Tapi dia gak ngerti akan hal itu. Kadang dalam percintaan itu udah menjadi salah satu hal yang wajar ya. Ketika suatu saat nanti kita merasakan hal yang dimana orang kita cintai begitu hebat, namun ialah yang menjadi luka terhebat. Bahkan untuk membencinya aja gak bisa. Mencoba untuk melupakannya, tapi tetap aja yang namanya perasaan emang gak bisa dibohongi ya. Hari ini bilang lupa, belum tentu ke depannya nanti kamu akan kembali mengingatnya. Seseorang yang pernah ada dan membuat hari kamu bahagia saat bersamanya. Kalau udah sayang, kadang manusia itu suka lupa. Lupa kalau sesuatu yang berlebih-lebihan itu gak baik. Ya emang gak apa-apa, gak ada larangan juga untuk menyayangi seseorang. Cuman coba deh, udah berapa kali sih kamu menjalin hubungan? Udah berapa kali kamu dipatahkan? Padahal kamu udah memberikan yang terbaik. Dan udah berapa banyak orang yang mampu dan mengerti bagaimana menghargai. Coba sekarang kamu ingat. Ingat dulu. Lupa ya? Atau apa? Udah terlalu sering kan? Kamu tuh baik. Saking baiknya dan tulusnya, kamu kadang lupa sama diri kamu sendiri. Bahwasanya ketika kita menyayangi seseorang, sayangilah sewajarnya, secukupnya, tidak usah berlebihan. Bila memang ia yang terbaik, Tuhan akan memberikan jalan terbaik. Dan nanti ketika ia bukan yang terbaik, kamu juga bakal ngerasain rasa sakit yang tak biasa. Kadang kalau udah sayang sama orang, disakitin, rasa sakit itu beda-beda kan setiap orang. Apalagi kalau kamu udah memberikan seluruh yang kamu punya, udah memberikan sepenuhnya versi terbaik yang ada di diri kamu buat dia. Dan ketika kamu merasakan sakit sama orang yang kamu sayang itu, pasti yang timbul juga rasa sakit itu tuh beda. Rasa sakit yang gak biasa. Kayak ngerti gak sih? Rasa sakit yang dimana mungkin kamu belum pernah ngerasain. Kan kadang orang tuh kalau misalnya sayang sama orang juga kan tergantung orangnya juga kan. Mungkin dari kalian pernah menjalin hubungan dengan beberapa orang. Tapi aku yakin sih, dari beberapa orang itu pasti ada diantaranya atau satu itu yang terbaik, atau yang dimana dia berhasil bikin kamu ngerasain yang benar-benar sayang banget sampai kamu rela memberikan semua yang terbaik dan apapun yang ada di diri kamu cuma buat dia. Terus kalau misalnya ditanya, ya emang baik sama tulus sama orang gak boleh ya? Salah. Siapa bilang gak boleh? Siapa bilang yang salah? Boleh kok. Kamu mau baik sama orang yang kamu sayang itu gak apa-apa. Kamu mau tulus sama orang yang kamu sayang itu juga boleh. Kan kamu yang ngejalanin. Semuanya boleh kok. Semua gak ada batasannya. Dan mau ke siapapun itu juga hak kamu. Yang ngejalanin kamu, yang punya hati juga kamu. Cuman kamu juga harus ingat bahwa menyayangi diri kamu sendiri itu suatu keharusan. Jangan karena saking sayangnya kamu sama dia, jadi kamu lupa sama diri kamu sendiri. Tahu nggak? Menyayangi diri sendiri itu penting banget. Kenapa aku bilang penting? Karena ketika nanti Tuhan memberikanmu rasa sakit melalui seseorang yang begitu kamu sayangi, setidaknya kamu udah ada benteng buat diri kamu sendiri. Dan ketika nantinya kamu mendapatkan rasa sakit itu, setidaknya kamu bisa bertahan.
dan mencoba menguati diri sendiri. Sayang sama orang lain boleh, cuman jangan lupa untuk sayang sama diri sendiri juga ya. Jadi asing itu gak enak banget ya. Pengen rasanya apa yang terjadi sebelum kita asing itu terulang kembali. Cuma bisa sekadar mantau story saat ini. Tahu kamu lewat story aja aku udah seneng. Setidaknya aku bisa melihat bahwa ternyata kamu baik-baik aja tanpa aku. Andai kamu tahu, setelah kepergian kamu, aku menjadi seseorang yang lebih banyak menyendiri, menyimpan semuanya sendiri. Sampai kadang aku mikir, bisa gak sih baik lagi kayak dulu? Bisa gak sih kita mulai ulang kembali saat pertama kali kamu mendekatiku? Bisa gak sih kita bareng lagi? Ya walaupun gak bisa sama-sama lagi, tapi gak apa-apa. Setidaknya gak menjadi asing aja udah cukup kok buat aku. Susah ya ternyata buat asing sama kamu. Kamu yang selalu bisa membuatku bahagia sampai aku lupa caranya menangis. Bahkan semenjak adanya kamu, semua tuh jadi beda. Aku emang tipe orang yang gak mudah untuk jatuh hati. Namun ketika aku sudah memilih, tandanya kamu adalah seseorang yang dari awal sampai akhir nanti akan menjadi tokoh favoritku setiap harinya. Hari-hari setelah kita pisah, kamu benar-benar bikin aku kehilangan diriku sendiri. Aku hancur sehancur-hancurnya, marah sama keadaan, dan akhirnya menutup diri dengan orang-orang di sekelilingku. Ternyata kamu ngasih rasa sakit yang begitu hebatnya ya. Berpikir berulang kali apa yang kamu cari sebenarnya. Aku selalu jadi apa yang kamu mau, tapi ternyata itu semua gak cukup. Sama kamu emang sakit, tapi gak sama kamu jauh lebih sakit. Dulu setelah aku pisah, aku selalu bilang sama diriku sendiri, tenang, semua akan terasa biasa aja nantinya. Sabar, melupakan takkan sulit. Bertahan ya. Dan sekarang setelah semuanya berakhir, aku masih merasakan rasa sakit yang sama. Aku masih merasakan kalau kamu itu masih ada. Ternyata melupakan gak semudah itu ya. Walaupun udah berusaha untuk lupa, tapi nyatanya tetap aja. Memang bener ya, ngelupain itu jangan dipaksa, tapi coba perlahan-lahan, karena suatu saat pasti akan terbiasa. Saking terbiasanya, kadang kalau kamu sakitin aku cuma bisa diem dan nerima. Bukan karena aku membiarkan kamu terus-menerus salah, hanya karena aku gak suka marah-marah. Karena kamu lebih penting daripada egoku, makanya aku lebih memilih sabar. Ternyata bener ya, kalau orang udah sayang ya susah mau bagaimanapun juga. Mau sakitnya pun seperti apa ya tetap aja terima. Orang tulus emang kadang selalu salah mendapatkan pasangan, tapi bukan berarti kamu berhenti untuk tulus sama seseorang ya. Yang tulus bukan berarti yang gak berhak mendapatkan kebahagiaan dengan memiliki pasangan yang baik. Hanya saja ia belum dipertemukan dengan yang segaris takdir. Ternyata sakit banget ya, melepaskan seseorang bukan karena kemauan tapi karena keharusan. Melepaskan seseorang yang kita sayang agar dia senang mungkin lebih baik dibandingkan bersama tapi menyakitkan. Level tertinggi mencintai seseorang ialah saat kita mulai ikhlas untuk memilih melepaskan. Melepaskan seseorang yang sebenarnya masih ingin digenggam is another level of pain. Tidak ada yang namanya ikhlas dalam melepaskan. Yang ada hanyalah pura-pura biasa yang akhirnya menjadi terbiasa. Aku tidak akan meninggalkan seseorang kecuali seseorang itu memberikan tanda bahwa ia ingin ditinggalkan. Entah dari sifat sikap ataupun cara yang ia tunjukkan. Dan setelah berhasil melepasmu, ternyata satu fase lagi yang tersulit yaitu menahan rasa ingin tahu mengenai keadaanmu. Dan pada akhirnya, keinginanku bukan lagi perihal agak bersamamu. Sekarang aku hanya ingin merasa biasa-biasa aja, agar dikuatkan hatiku tiap kali melihat dan mendengarmu bahagia dengan siapapun orangnya, walaupun bukan aku penyebabnya. Mengikhlaskan adalah cara terbaik untuk melupakan. Ya walaupun aku tahu, ikhlasin kamu itu sulit sekali rasanya, tapi aku harus bisa. Karena mau bagaimanapun, kamu berhak menemukan kebahagiaanmu sendiri.
Terlebih menjadi asing denganmu adalah salah satu hal yang sedang aku usahakan. Bagaimana caranya agar aku bisa menerima semuanya dengan baik? Walaupun aku tahu, seasing apapun kita, terlepas bagaimana akhirnya, aku tetap memilihmu sebagai salah satu cerita terbaik yang aku miliki. Makasih ya, udah pernah menjadi warna, walaupun saat ini warnanya kembali redup setelah tidak denganmu. Aku gak apa-apa kok, setidaknya saat bersamamu hariku bisa dikelilingi dengan banyak warna yang penuh dengan kebahagiaan. Namun sekarang, udah asing banget ya. Udah gak kayak dulu lagi. Andai waktu bisa diubah dan diputar kembali, pasti aku akan minta untuk menghabiskan satu hari paling membahagiakan sebelum nantinya kita benar-benar akan pisah. Untuk sekarang, aku gak minta kamu balik lagi kayak dulu, ataupun balik lagi untuk memulai kembali bersamaku. Aku tahu setiap manusia punya bahagianya sendiri, punya jodoh terbaiknya sendiri. Mungkin aja Allah memang menakdirkan kita hanya untuk sampai di sini, padahal tahu udah gak bisa balikan lagi. Tapi maaf ya, kalau aku masih suka berharap kalau kamu bakalan baik lagi kayak dulu. Maaf juga kalau aku masih kesulitan buat lupain kamu. Walaupun cerita kita singkat, tapi begitu melekat buat aku. Kita sudah terlalu rusak untuk diperbaiki, sudah terlalu sakit untuk diobati, dan sudah terlalu jauh untuk didekatkan. Dan sekarang seolah-olah kita seperti orang yang tidak saling kenal. Secepat ini ya kita menjadi asing. Gak kerasa. Aku cuma kangen aja kadang. Kangen sama kamu, sama suara kamu, kangen sama kita yang dulu. Tapi aku sadar kita tuh udah terlalu jauh dan asing. Dulu asik, sekarang menjadi asing. Kalau aja aku bisa ngomong sama kamu, pengen banget aku bilang, kok kamu beda banget sih sekarang? Kok kamu kayak orang yang gak aku kenal sama sekali? Padahal dulu kita deket banget. Kalau ada apa-apa pasti aku duluan yang tahu. Tapi sekarang udah enggak. Ya enggak apa-apa juga sih. Lagi pula aku gak bisa protes soal hal ini. Seasik apapun awalnya, pasti akan menjadi asing pada waktunya. Dulu kita asik banget ya, sekarang menjadi asing banget. Yang biasa saling bertukar kabar, sekarang hanya bisa memantau lewat story. Lihat kamu bahagia aja aku dia seneng kok. Kalau dibilang kangen ya kangen, kalau ditanya masih sayang ya masih. Tapi mulai sekarang aku udah gak mau lagi berharap apapun. Kamu bahagia, aku pun ikut bahagia. Dalam hidup, memang kita harus memilih antara meninggalkan atau ditinggalkan. Dan kalaupun emang bahagianya bukan ada pada diriku, lebih baik aku mengalah. Karena aku tahu sakitnya dipaksakan. Karena mau bagaimanapun, mau memaksa ia untuk tetap ada, untuk terus menemani kalau emang akhirnya akan seperti ini, aku harus menerima kenyataan bahwa Tuhan berkata kita hanya ditakdirkan sementara, tapi bukan selamanya. Gak apa-apa kok, tapi kan seenggaknya Tuhan baik. Udah ngasih waktu untuk sama-sama walaupun sebentar. Aneh banget ya rasanya, setelah berubah menjadi asing seperti ini. Kayak ngerasa, kenapa ya seasing ini? Kenapa ya sejauh ini? Kenapa ya? Padahal awalnya kita dekat sekali. Bahkan hampir tak ada jarak sedikit pun. Dan sekarang untuk sekedar menyapa aja rasanya enggan sekali. Rasanya seperti ada jarak yang cukup jauh, yang membuat kita pun kian lama semakin jauh. Untuk sekedar bertanya bagaimana kabar kamu? Apa kamu baik-baik aja? Ingin rasa bertukar kabar, namun semua itu udah gak mungkin. Melihat kamu baik-baik aja lewat story kamu aja udah buat aku seneng. Berarti emang tandanya kamu baik-baik aja selama ini. Akan ada masa dimana kita harus rela melepas orang yang kita sayang demi melihatnya bahagia. Perih akan datang, rasa akan hilang, dan kita mulai menerima bahwa bahagia yang selama ini ia impikan bukanlah aku. Kita nggak bisa memaksa orang untuk tulus mencintai setulus kita mencintainya. Kita nggak bisa meminta feedback yang sama. Dan akhirnya, aku adalah orang terburuk yang pernah kamu temui. Aku minta maaf ya. Dan kalau nanti ada seseorang yang bisa membuat kamu sembuh,
dan ia berhasil menggantikan posisiku, kamu harus ingat kalau sebelumnya ada seseorang yang sudah membuktikan kesetiaannya, menemanimu dalam keadaan susah maupun senang. Bahkan di saat titik terendahmu, ia tidak beranjak sedikit pun. Dia yang menerima kamu apa adanya, dia yang gak menuntut kamu apapun, dan dia yang mau berulang kali memaafkan, meskipun kamu sering membuatnya sakit. Pernah nggak kamu mikir, walaupun kamu sering kali membuatnya terluka, ia dengan baik hatinya mau menerimamu kembali, dan mau memaafkan kamu kembali. Untuk menerima dan memaafkan itu nggak semudah itu. Ibaratnya kaca, jika sudah pecah, akan sulit untuk disatukan kembali. Namun ia dengan baik hatinya mau menerimamu kembali, di saat hatinya sudah hancur berantakan. Ia yang kamu kira kalau ia tidak lebih baik dari orang lain atau orang-orang yang kamu temui, justru kamu salah. Justru ialah yang lebih baik di antaranya. Dan sampai pada akhirnya, aku sampai di titik di mana aku benar-benar sadar bahwa yang paling penting di hidupku adalah kebahagiaanku. Aku hampir ingin menyerah mencintai diriku dan pasrah memberikan seluruh hatiku untukmu. Yang aku pedulikan hanya dirimu, perasaanmu dan kebahagiaanmu. Aku lupa bahwa aku juga butuh cinta. Aku sangat perlu mencintai diriku, menghargai kehebatanku yang selama ini bersabar menghadapimu. Tenang aja, apa yang aku berikan dengan tulus tidak akan pernah aku perdebatkan. Aku melakukan semuanya ikhlas. Dan aku akui, mencintaimu adalah suatu kekuatan yang mendewasakanku. Selalu terbayang di pikiranku, bagaimana awal kamu mendekatiku. Kamu berhasil membuka kembali hati yang pernah patah, sehingga aku bisa merasakan kembali rasanya nyaman berada di samping seseorang yang mencintaiku. Dan pada akhirnya, aku jatuh cinta lalu kita memutuskan untuk bersama-sama dengan satu komitmen dan satu tujuan. Untuk menjalani sebuah hubungan yang aku harap, di mana semua akan berakhir kebahagiaan. Tapi aku juga gak bisa kan melawan takdir Tuhan. Sesayang-sayangnya aku sama kamu, aku gak berharap buat terus sama kamu. Namun jika Tuhan berkehendak, aku juga gak bisa memaksa Tuhan untuk meminta kita terus sama-sama. Tuhan tahu kok mana yang terbaik untuk hambanya. Walaupun begitu, aku selalu minta sama Tuhan buat kasih aku waktu lebih lama untuk terus merasakan kebahagiaan saat sama kamu. Walaupun nanti akhirnya akan berakhir seperti apa, aku gak apa-apa. Karena buat aku, kebahagiaan bisa datang dari kapan aja, dan dari siapa aja. Tapi aku bersyukur bisa mengenalmu. Mungkin katamu benar. Aku bukanlah seseorang yang menyenangkan. Bukanlah orang yang selalu bisa menyenangkanmu. Bukan orang yang selalu mengerti keadaanmu. Bukan orang yang mampu membuat pasangannya merasa bangga memilikinya. Bahkan terkadang aku nggak bisa membuat pasanganku senang saat bertemu denganku. Tapi di satu sisi aku sudah mencoba membuat pasanganku nyaman dan senang denganku. Aku selalu berusaha agar pasanganku bangga memilikiku. Tapi mungkin menurutmu, aku tidak seperti itu, bahkan jauh dari kata itu. Maaf ya, kalau aku masih banyak banget kurangnya. Aku memilihmu agar bisa melengkapi kekuranganku, agar aku bisa belajar dan menjadikan diriku sebaik mungkin. Dan sekarang, aku tahu, kita telah berakhir. Dan, ya aku gak minta kamu baik lagi kayak dulu kok. Aku udah pelan-pelan nerima fakta people come and go. Kalau dibilang sayang ya sayang banget. Lagi pula kalau aku sedih terus gak akan bikin kamu balik lagi kan? Pada akhirnya kita tetap pada jalannya masing-masing. Kamu dengan bahagiamu, sementara aku yang masih berusaha agar bisa keluar dari semua tentang kamu. Aku tahu, mungkin bagi sebagian orang melupakan itu ada salah satu hal yang mudah jika kita memang berusaha untuk melupakannya. Namun bagiku, melupakan memang tidak semudah itu. Akan ada proses yang panjang untuk melakukannya. Karena bagiku mau sesingkat apapun ceritanya, yang namanya melupakan tetap aja susah. Bukan orangnya, namun momen-momen yang telah terjadi saat sama-sama. Kisah kita memang udah selesai, udah lama banget selesai. Tapi untuk menghapus semuanya dan memulai kembali dari awal belum selesai aku lakukan.
Ya karena kamu terlalu hebat untukku. Mau sebanyak apapun yang mendekat, kalau kamu tokoh utamanya, ya gak akan tergantikan. Banyak yang mau ganti posisi kamu, tapi aku gak mau, karena orang itu bukan kamu. Bahkan sampai detik ini, kamu masih menjadi alasan kenapa hatiku tak menerima siapapun. Butuh waktu untuk melupakan. Saat kita memutuskan selesai, bukan berarti besoknya aku langsung membuka hati. Aku tidak sehebat itu dalam melupakan. Aku butuh waktu untuk menerima semua yang terjadi. Aku butuh waktu untuk menghabiskan semua yang sedih-sedih. Aku butuh waktu untuk menyelesaikan masa lalu agar tidak membandingi yang baru dengan dirimu. Kalau kamu mengatakan, apakah aku bisa membencimu? Tentu. Tapi kalau kamu tanya apakah aku masih sayang? Tentu saja iya. Karena aku tidak sehebat itu melupakan. Mau sesingkat apapun ceritanya, serumit apapun hubungannya, aku lemah soal melupakan. Karena buat aku, ketika aku telah memilih seseorang, lalu berakhir dengannya, bukan berarti aku bisa dengan semudah itu untuk melupakannya. Ya namanya pernah sama-sama ya. Dan gak segampang itu juga kan buat lupa. Pasti semua orang juga seperti itu kok. Dan semua yang harus aku biasakan keadaan, yang terbiasa ada lalu menjadi tidak ada. Itu kan sulit. Yang biasanya sama-sama, sekarang udah enggak. Yang biasa yang ada, sekarang enggak ada. Itu adalah salah satu proses yang harus aku jalani, yang dari enggak terbiasa harus menjadi biasa. Saat ini kalau dibilang udah nggak ada perasaan, ya memang udah nggak ada perasaan. Udah biasa aja sih. Karena aku paham setiap manusia itu datang dan pergi. Perlahan udah nggak mau terlalu memikirkan dia. Udah nggak mau tahu tentang dia. Cuman kadang yang bikin aku bingung tuh suka tiba-tiba kangen sama dia. Gak tau kenapa rasa kangen itu masih aja menghampiri. Kadang kalau kita berhubungan sama masa lalu udah lupa, tapi kadang rasa kangen itu suka datang aja ya. Pasti semua orang gitu kok. Gak apa-apa, wajar aja. Karena semenjak kamu sama dia juga kan banyak banget kebahagiaan yang datang. Kadang kalau rasa kangen itu menghampiri, suka kepikiran, dia lagi apa ya? Harinya bagaimana? Kabarnya bagaimana? Kadang capek hidup dalam bayangan orang yang pernah ada dalam masa lalu kita. Capek memang, cuman ya kita bisa apa? Masa lalu ya tetaplah masa lalu. Cukup dijadikan pelajaran, mau akhirnya seperti apa tak perlu diingat. Cukup dijadikan pelajaran agar kedepannya tidak mendapatkan seseorang yang salah kembali dan berakhir terluka kembali. Aku pernah mencintai seseorang melebihi aku mencintai diriku sendiri. Aku pernah menggantungkan seluruh kebahagiaanku pada dirinya. Aku pernah tidak peduli pada siapapun yang datang hanya karena aku gak mau dia hilang. Semua aku pernah. Hingga akhirnya ketika dia memilih pergi, ketika pernah ku tak dihargai, aku hancur. Aku kehilangan diriku sendiri. Dan mati rasa untuk mencintai siapapun lagi. Nanti kalau kamu udah gak mendengar kabarku lagi, aku minta maaf karena pernah menyayangimu sedalam itu. Aku gak pergi kok, aku masih ada di sini. Aku hanya mundur beberapa langkah untuk memberimu ruang untuk melangkah. Aku gak berhenti peduli, aku masih memperhatikanmu. Walaupun dari jauh. Kalau kamu terluka, cari aku ya. Saat ini nikmati aja dulu bahagiamu. Aku gak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Dengan atau tidak denganmu, ada atau tidak ada namamu di bab berikutnya, kamu akan selalu menjadi tokoh paling berlegenda yang terus dibicarakan. Makasih ya, udah pernah ada buat aku, udah pernah menjadi warna, udah mau menjadi sandaran terhebatku, menjadi rumah terbaikku untuk aku pulang dan mengadu. Maaf ya, kalau selama sama aku, kamu gak pernah mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan. Maaf kalau aku banyak maunya, sulit untuk dimengerti, tapi terlepas dari bagaimana kita berakhir, aku gak pernah membencimu, dan aku bersyukur banget bisa mengenalmu. See you orang baik. Kalau nanti kamu udah benar-benar bahagia, jangan pernah lupain aku ya. Seseorang yang pernah dengan rela melepas tanganmu hanya untuk membiarkanmu menggenggam tangan yang lain. Seseorang yang tidak pernah berkata apa-apa pada hatinya sangat terluka.
Dan seseorang yang pernah begitu sanggup mematahkan hatinya sendiri agar kamu tidak bersedih. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan yang tak pernah berhenti memahami. Dan semakin dewasa aku semakin mengerti kalau level tertinggi mencintai adalah harus siap dengan tidak ada kehadirannya kembali. Berusaha menerima dan mengikhlaskan kalau semua yang datang pasti akan pergi. Memang udah proses seperti itu. Bahkan di balik rasa sakit yang kita alami, ada rencana Tuhan yang sedang disusun rapi untuk menghadirkan kebahagiaan untuk kita. Memang semua harus melalui rasa sakit terlebih dahulu bila ingin merasakan bahagia. Karena aku percaya, walaupun aku telah berulang kali merasakan hal yang sama, bukan berarti aku gagal. Aku hanya dipertemukan dengan orang-orang yang kurang tepat. Bila Tuhan berkehendak, Dia pasti akan memberikanku pasangan terbaik pilihannya. Dan kalau kamu lihat ini, aku cuma mau bilang, maaf ketika sama aku kamu gak ngerasa bahagia. Maaf karena banyak sekali mengecewakanmu. Aku udah berusaha sebisaku, semampuku. Kalau belum cukup buat kamu, aku minta maaf ya. Dan maaf juga kalau kamu harus ketemu orang seperti aku. Asal kamu tahu, bagaimana beruntungnya aku saat ketemu kamu. Kamu yang sederhana, kamu yang selalu punya cara sendiri bikin aku senang. Bahkan dengan hal kecil yang dimana aku belum pernah dapetin sebelumnya. Terima kasih banyak, dari kamu aku benar-benar ngerasa dihargai. Makasih ya, udah mau memberikanku kebahagiaan walaupun hanya sementara, tapi aku senang. Karena dari kamu aku belajar banyak hal. Dan dari kamu juga aku mengerti bahagia. And ya, kalau boleh jujur, setelah gak sama kamu, emang gak ada satupun orang yang berhasil membuat aku jatuh cinta secepat kamu membuat aku jatuh cinta pada saat itu. Dan ya, mungkin rasaku udah bener-bener habis di kamu, karena sampai sekarang aku sulit untuk menerima orang-orang yang datang, dan aku sudah kehilangan keberanian untuk jatuh cinta lagi. Dan sekarang, kita mulai terbiasa tanpa saling berkabar. Kita terbiasa tanpa saling perhatian, kita terbiasa tanpa saling khawatir, dan perlahan kita mulai terbiasa tanpa kita lagi. Mulai menjalani kehidupan masing-masing sebagai dua orang yang saling kenal, namun perlahan menjadi asing. Mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini. Dan berbicara soal asing, emang susah ya kadang kalau buat asing sama orang yang dulu pernah saling sayang. Tapi mau gimana, kalau emang keadaannya udah seperti ini, udah jalannya seperti ini, ya kita juga kan gak bisa berbuat apa-apa. Dan buat kamu, jangan lupa bahagia ya. Walaupun saat ini kamu dengannya atau dengan siapapun udah menjadi asing, gak apa-apa. Semoga ini lewat di dirinya, dan kamu bisa menjalani kehidupan kamu seperti biasa. Kamu bisa menemukan pasangan yang lebih baik. Kamu bisa mendapatkan seseorang yang lebih bisa bikin kamu bahagia melebihi dirinya. Dan aku percaya kok, kalau Tuhan tuh pasti akan memberikan yang terbaik. Mungkin emang belum waktunya, karena pasangan terbaik itu kan pasti akan datang di waktu yang tepat. Dan semoga di podcastku kali ini membuat kalian sedikit terbuka. Mau seasik apapun awalnya, akan ada asing pada waktunya. Dan setiap manusia itu pasti akan datang dan pergi. Dan kita akan bertemu lagi podcast selanjutnya. See you.